Pemirsa, ada ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta kemarin menggelar unjuk rasa di belakang gedung DPR Gerbang Pancasila Jakarta Pusat. Aksi tersebut ini berakhir ricuh lantaran polisi mengadang mahasiswa yang ingin masuk ke kawasan gedung DPR. Sementara itu bentrokan antara pengunjuk rasa dan juga aparat keamanan tak terhindari dari Jalan Palmerah Tanah Abang pada Kamis siang. Aksi massa ratusan mahasiswa yang semula berjalan dengan damai ini akhirnya berujung ricuh. Kericuhan itu terjadi saat para mahasiswa yang dalam orasinya menuntut dicabutnya tunjangan anggota DPR dan para mahasiswa ingin masuk ke dalam gedung DPR RI untuk menemui anggota Dewan dihadang oleh aparat kepolisian. Akibat dihadang aparat kepolisian, aksi demo para mahasiswa meluapkan kekecewaannya dengan melakukan pembakaran ban bekas di depan pintu gerbang Pancasila gedung DPR. Sementara itu pemirsa, aksi unjuk rasa di DPR berlangsung ricuh, bentrokan pun tak terhindarkan di Jalan Palmerah Tanah Abang Jakarta Pusat pada Kamis siang. Aksi bentrok ini sempat membuat kawasan perempatan Selipi macet dan arus lalu lintas akhirnya dialihkan melalui jalan lain. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri meninjau langsung pasukan kepolisian pasca aksi demonstrasi yang terjadi di depan gedung DPR RI. Kedatangan Kapolda untuk meninjau dan memantau langsung pengamanan belakang gedung DPR hingga Jalan Asia Afrika untuk memastikan kondisi kondusif. Dalam tinjauannya, ia menemukan sejumlah pengunjuk rasa yang berhasil diamankan dan meminta untuk segera dibawa ke Polda Metro Jaya. Dan pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri meminta maaf atas tindakan anak buahnya yang mengendarai mobil rantis dan kemudian menabrak pengemudi ojek online hingga akhirnya meninggal dunia saat pengamanan demonstrasi. Kapolda pun akan menindak tegas anak buahnya jika memang terbukti bersalah dan melanggar SOP pengamanan. Keluarga marhum dan bapaknya, Bapak Zulkifli, dan alhamdulillah beliau juga sudah bisa menerima kami, ya. Dan tentunya duka ini mungkin suatu pembelajaran buat kita semuanya, ya, agar kita bisa merasakan, ya, apa yang dirasakan oleh keluarga dan almarhum. Ya, selanjutnya saya tegaskan di sini akan menindak tegas, ya, anggota yang melakukan kesalahan pelanggaran, ya, terhadap kejadian tadi sore, dan nanti akan kami serahkan kepada Bapak Kabid Propam untuk prosesnya. Dan mungkin diketahui juga oleh sekarang yang hadir Pak Reza, ya, Pak Dankas Segana. Kita akan buka setransparan mungkin. Pemirsa, seperti diketahui sebelumnya ada seorang pengemudi ojek online yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob saat aksi unjuk rasa yang berlangsung malam tadi. Atas peristiwa itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini menyampaikan permohonan maafnya dan juga berbelasungkawa kepada keluarga korban. Kapolri mendatangi kamar jenazah RSCM untuk menemui langsung keluarga korban. Didampingi sejumlah pejabat utama Polri, Jenderal Sigit langsung masuk ke ruang tunggu tempat keluarga korban. Kapolri menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban yang bernama Afan Kurniawan. Usai bertemu pihak keluarga, Kapolri meminta maaf atas insiden yang terjadi. Selanjutnya, Kapolri mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga dan pengurus lingkungan tempat tinggal korban untuk menyiapkan proses pemakaman. Akan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi. Saya kira tadi Pak Kadif Propam sudah menyampaikan dan saya minta untuk dilanjutkan, dan tentunya saya juga minta maaf pada seluruh keluarga besar ojol dan juga masyarakat atas musibah dan peristiwa yang terjadi. Pemirsa,
Pemirsa, mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Hendro Priyono ini menyatakan ada dalang pengendali di balik ricuhan demonstrasi di depan gedung DPR RI. Hendro menegaskan dalang di balik ricuhan berasal dari non-negara dari luar negeri. Saya nggak lebih pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Itu ya. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka. Kalau dari luar state actor apa non state actor, Pak? Sebetulnya non state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negaranya. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non state itu. Non state tapi isinya George Soros, isinya George Tenet, isinya tadi saya sampaikan siapa lagi, David Rockefeller, Bloomberg. Ya, baca sendirilah kaum kapitalis begitu. Itu yang usul. Tujuannya apa, Pak?